Tapi di era digitalisasi seperti ini, sekarang tahun 2022, sungguh sangat tepat sekali bila teman-teman mulai terjun sebagai konten kreator atau YouTuber. Mengapa demikian? Mari kita lihat alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Asik. Video kemarin kita telah sama-sama belajar membuat channel YouTube dan sepintas kita telah mempraktekkan cara mencari ide konten untuk mengisi channel kita dengan sebuah tools dari situs yang bernama neilpatel.com. Sudah 2 tahun ya teman-teman, kita dilanda pandemi COVID-19. Ini semua sangat berdampak bagi masalah sosial, khususnya lapangan pekerjaan. Tapi di era digitalisasi tahun 2022 ini sungguh sangat tepat sekali bila teman-teman mulai terjun sebagai konten kreator atau YouTuber. Mengapa demikian? Mari kita lihat alasannya. Teman-teman, sangat tepat apabila ingin menjadi YouTuber di tahun 2022 ini. Kenapa alasannya? Karena jumlah pengguna YouTube dari seluruh populasi dunia mencapai 2 miliar atau 2 billion atau 25%. Dengan kata lain, diperlukan waktu 82 tahun untuk menonton semua konten baru setiap harinya. Fakta bahwa inilah sebuah lahan subur untuk para YouTuber. Kita lihat 5 miliar video di YouTube yang ditonton setiap harinya, berarti per bulannya dengan estimasi 150 miliar video ditonton per bulan. Bagaimana kalau per menit? Konten baru diunggah di YouTube per menit itu mencapai 500 jam. Kemudian kalau kita kalkulasikan bahwa 1 jam itu 60 menit, maka dalam per jam konten YouTube diunggah sebanyak 30.000 jam. Kemudian kita kalkulasikan bagaimana untuk per hari. Konten diunggah per hari 720.000 jam. Selanjutnya, orang Indonesia akses YouTube dalam 1 bulan terakhir. Ini di tahun 2020, yaitu persentase akses media sosial oleh pengguna internet usia 16 sampai 64 tahun di Indonesia. Di sini YouTube menduduki peringkat pertama setelah WhatsApp, yaitu sekitar 93,8, yang apabila dibulatkan itu menjadi 94% menonton YouTube. Selanjutnya, penonton YouTube di negara Indonesia tadi tercatat sekitar 94%. Sementara jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk SP 2020 pada September 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia itu sebesar 270,20 juta jiwa. Ini artinya kalau kita kalkulasikan untuk penonton YouTube, maka kita bulatkan saja 94% kali 270 juta jiwa adalah 253.800.000 jiwa penduduk Indonesia aktif menonton YouTube. Sehingga jelas ini adalah merupakan suatu lahan usaha yang sangat potensial untuk para YouTuber semua. Sahabat YouTube, ternyata pengguna YouTube di Indonesia itu mencapai 94%. Artinya bahwa ketika kita membangun channel YouTube, kemungkinan untuk dilihat dan ditonton itu sangat besar sekali. Mau tidak mau bangsa kita itu malas membaca. Budaya literasinya saja di dunia peringkat kedua, tapi dari posisi akhir. Buktinya mulai dari anak balita sampai lansia semua gemar nonton YouTube. Maka kebetulan sekali bila teman-teman hobinya membuat video, kini saatnya hobi itu untuk dijadikan sesuatu yang menghibur tapi menghasilkan nominal yang fantastis. Ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik dari beberapa calon YouTuber atau YouTuber pemula. Apa pertanyaan itu, teman-teman? Mari kita lihat bersama. Baik sahabat YouTube sekalian, kita lanjutkan beberapa pertanyaan. Apa itu YouTube? Kemudian apa itu YouTuber? Dan YouTuber mendapatkan penghasilannya dari mana? Kita bahas satu persatu.
Yang dimaksud dengan YouTube adalah sebuah situs web yang sering digunakan oleh pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. Dan YouTuber itu sendiri disebut juga sebagai content creator, di mana YouTuber adalah sekelompok atau individu yang memiliki channel YouTube sendiri, membuat, menayangkan, dan mencari subscriber serta viewer. YouTuber itu dapat penghasilannya ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Google AdSense, ini mendatangkan iklan, kemudian menjual produk digital atau seperti e-book, e-course, dan konten digital desain dan template. Kemudian produk fisik dan menjual barang langsung seperti menjual buku, merchandise seperti kaos, topi, jaket, dan lain sebagainya. Kemudian caranya bagaimana nih YouTuber untuk mendapatkan penghasilan yang berlimpah tersebut? Ini yang sangat berkaitan erat. Yang pertama adalah monetizing, di mana monetizing adalah mengizinkan YouTube, Google untuk menempatkan iklan di dalam video kita tentunya. Dan sebagai timbal baliknya, kita akan mendapatkan bagi hasil dari iklan itu dengan pembagian 45% untuk YouTube dan 55% untuk YouTuber. Kemudian yang kedua adalah brand deal, di mana YouTuber memiliki subscriber dan viewer yang tinggi. Artinya kita punya masa yang setia melihat videonya. Kemudian yang ketiga adalah celebrity job. Belakangan ini banyak bintang-bintang di media mainstream dan selebriti nasional ataupun internasional yang lahir dari YouTube. Baik sahabat YouTube, pertama langsung saja kita fokus kepada monetisasi. Kita sebagai YouTuber mengizinkan pihak YouTube atau Google untuk menempatkan iklan di video kita. Timbal baliknya sudah tentu nominal, tapi yaitu videonya harus yang seperti apa dulu. Yang kedua, sebagai salah satu syarat dari Google AdSense sebagai penyalur iklan yang mendatangkan uang buat kita sebagai YouTuber, kita harus mempunyai subscriber dan viewer yang tinggi. Tapi untuk meraih subscriber dan viewer yang tinggi itu, lagi-lagi kontennya harus seperti apa. Membuat channel YouTube itu mudah, namun untuk memilih niche, topik atau tema kadang berpikir dua kali. Sebab niche yang kita buat dalam konten video kita harus termasuk ke dalam kategori YouTube yang laris dan banyak dicari orang. Untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan cara mencari ide konten yang mudah dengan Google Keyword atau SEO Google yang lainnya seperti Jago SEO dan vidIQ. Mari kita lihat bersama-sama. Baik sahabat YouTube sekalian, kita lanjutkan untuk membuat niche yang kita maksudkan sebelumnya. Jadi membuat niche untuk sebuah konten YouTube itu menggunakan SEO tool, dan kali ini akan saya gunakan dua SEO tool. Yang pertama yaitu Jago SEO dengan URL atau addressnya ini, dan saya yang gratisan dulu karena yang namanya coba-coba mulai ya, gratisan dulu juga nggak apa-apa. Dan yang kedua ini saya pakai vidIQ, dan saya kalau di vidIQ mencoba yang murahan dulu karena pemula ya. Dan ini URL-nya. Dan jangan lupa ketika teman-teman nanti melakukan riset keyword, dipersiapkan juga baik di Word atau di Excel seperti ini ya. Jadi biar kita itu tahu ketika meriset keyword, karena keyword-keyword yang pilihannya kita masukkan di sini, market research ya, riset pasar istilahnya. Jadi riset pasar itu harus tahu volumenya atau penelusuran per bulan berapa, trendingnya bagaimana, dan earning potensial, dan ini adalah potensial penghasilan baik dolar ataupun rupiah. Dan asumsi saya, teman-teman itu untuk masuk ke Jago SEO sudah membuat akun. Jadi saya tidak akan menyampaikan bagaimana pembuatan akunnya. Dan saya percaya sama teman-teman yang namanya membuat akun tidak ada bedanya dengan membuat akun Gmail ataupun akun yang lainnya. Jadi sangat mudah sekali. Get ahead of your competition. Jadi maju dari pesaing Anda. Wah, luar biasa. Powerful Next Generation Tool, alat canggih generasi berikutnya, for search engine optimization, untuk pengoptimalan mesin pencari atau mesin telusur at your fingertip. Jadi di ujung jari Anda, luar biasa ya. Langsung ini klik tool aja. Nah, di sini ada research, keyword research, kita klik.
langsung kita ketikkan di sini, enter, tekan enter ataupun tes, sama saja. Itu terlihat volume untuk memancing ikan itu sedemikian besar, 18.100. Jadi yang namanya nice itu harus fokus, harus spesifik ya. Ini namanya nice memancing ikan, pasti ke bawahnya ada kata hubungan dengan memancing dan ikan. Nah, ini nanti bisa kita pilih antara 5 sampai 10 ya. Jadi ini bisa di copy satu persatu. Kalau di sini nggak bisa sekaligus kan, nggak seperti di pidik ya, jadi satu-satu seperti itu. Masukkan, nanti volumenya ini kita tulis. Misalnya memancing ikan, kita balik lagi ke tadi ya. Ternyata memancing ikan itu penelusurannya tadi berapa ya? Pak, saya 18.100 misalnya, kita tulis ini. Tap dulu. Kemudian kita yang satu lagi. Nah, kita masuk ke pidik ini. Dan di sini saya sudah mempunyai akunnya, tinggal login ya, login. Dan langsung saja kita ke keyword dan kita klik yang ini, top keyword opportunities, peluang kata kunci teratas, memancing ikan. Langsung kita enter, kita cari relasi keywordnya. Memang untuk memancing ikan, kalau tadi kita di di SEO itu 18.100 ya, kalau di sini 18.500, beda-beda dikit lah, tapi kurang lebih hampir sama. Dan ketika kita mengetikkan memancing ikan, relatif keywordnya keluar semua seperti tadi. Tentu yang spesifik dan fokus untuk memancing ikan. Dan ini volumenya untuk memancing ikan, kalau ini overallnya 33. Nah, ketika menggunakan PeedIQ, ini minimal harus bernilai 30. Kalau di bawah 30 kurang bagus. Tapi kita lihat di sini semua tentang memancing ikan, semuanya overallnya bagus sekali. Subscribernya bukan hanya ribuan, tapi sudah ada yang jutaan. 3,9 M, oh ya, 3,7 M, ada yang 505.000. Jadi tidak ada yang sedikit. Jadi untuk membuat konten tentang memancing ikan pada sebuah channel kita itu tidak cukup hanya misalnya memancing ikan, berarti kan hanya satu video, tapi membutuhkan beberapa video. Dan kita siapkan di sini 1 sampai 6 atau 1 sampai 5 tentang konten memancing ikan. Bahwa memancing ikan itu relatif keyword turunannya gitu ya. Jadi ada di antaranya yang bisa masuk mancing ikan sudah, seperti ini bisa memancing ikan di sungai. Nah, ini bisa kita lihat karena overallnya 35 bagus. Kemudian ini bagus juga untuk overallnya yang 62, memancing ikan. Oh, memancing ikan di sungai. Nah, ini bagus juga nih, mancing ikan nila. Udah 3, mancing ikan emas. 1, 2, 3, 4, baru 4, satu lagi ya. Ini ada juga yang aneh nih, memancing ikan di air terjun. Jadi sudah dapat 5, kita langsung copy tag, kita masukkan ke sini. Nah, ini hasilnya setelah dikopikan dari situs PeedIQ tadi. Kalau kita lihat bahwa trendingnya ini memancing ikan, jadi kita ketikkan baik ini. Baiknya seperti apa, harus jelas baik, banyak, trendingnya baik, banyak yang mencari. Sekarang tinggal satu lagi, earning potensialnya. Dari YouTube mereka itu menghasilkannya berapa per bulannya atau per tahunnya sesuai dengan pencapaian subscribernya dan sebagainya, kita lihat. Kalau kita mencoba misalnya memancing ikan, ditambah dengan memancing ikan di sungai, kopikan, paste, tentang memancing ikan di sungai. Ini kita lihat. Maksud saya di sini yang namanya earning potensial itu kita lihat. Untuk channel ini 1,2K, artinya 1.200 sampai 19,9 ribu. Minimal 1,2K dolar, maksimal 19,9K dolar. Jadi andai kita hitung aja di sini misalnya 1.200, nah kali dolar
misalnya 14.300, maka hasilnya per bulan 17.160.000 rupiah. Seperti itu ya, kopikan. Nah, seperti ini ya. Jadi memilih Nice untuk topik atau tema sebuah konten itu wajib hukumnya harus spesifik dan fokus, dan membuat video itu harus berkesinambungan. Mengapa demikian? Kita lanjut di video berikutnya. Saya Kang Asik, mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.